Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat blessing muslim yang berbahagia. Salah seorang sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga yang pernah disabdakan oleh Nabi Muhammad adalah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf termasuk kelompok 8 orang yang permulaan masuk Islam. Ia juga tergolong 10 sahabat yang diberi kabar gembira oleh Rasulullah masuk surga, dan termasuk 6 orang sahabat yang bermusyawarah dalam pemilihan khalifah setelah Umar bin Khattab. Di samping itu, ia adalah seorang mufti yang dipercayai Rasulullah berfatwa di Madinah selama beliau masih hidup. Nama lengkapnya adalah Abdurrahman bin Auf bin Abdul Haris bin Zahrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luwai. Dari ciri-ciri fisiknya adalah Abdurrahman bin Auf berkulit putih, berbadan tegap, tidak beruban, berhidung mancung, serta berambut lebat dan panjang hingga menutupi telinga. Ia lahir 10 tahun selepas tahun gajah, ketika Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa ia diutus menjadi nabi dan rasul yang terakhir di muka bumi ini. Abdurrahman bin Auf termasuk golongan pertama menyambut hidayah tersebut. Ia adalah salah seorang golongan pertama yang masuk Islam atau as-sabiqun al-awwalun. Abdurrahman bin Auf masuk Islam 2 hari selepas Abu Bakar As-Siddiq. Jasa Abdurrahman bin Auf sangat besar dalam membiayai dakwah Islam seperti kaum muslimin yang pertama-tama masuk Islam lainnya. Abdurrahman bin Auf tidak luput dari penyiksaan dan tekanan dari kaum kafir Quraisy. Namun ia tetap sabar dan tabah. Abdurrahman turut hijrah ke Habasyah bersama kawan-kawan seiman untuk menyelamatkan diri dan agama dari tekanan Quraisy. Ketika Rasulullah dan para sahabat hijrah ke Madinah, Abdurrahman menjadi pelopor kaum muslimin. Di kota yang dulu bernama Yasrib ini, Rasulullah mempersaudarakan orang-orang Muhajirin dan Ansor. Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi al-Ansari. Saat termasuk orang kaya di antara penduduk Madinah, ia berniat membantu saudaranya dengan sepenuh hati. Namun, Abdurrahman menolak. Ia hanya berkata, "Tunjukkanlah padaku di mana letak pasar di kota ini." Saat kemudian menunjukkan padanya di mana letak pasar. Maka, mulailah Abdurrahman berniaga di sana. Belum lama menjalankan bisnisnya, ia berhasil mengumpulkan uang yang cukup untuk mahar nikah. Ia pun mendatangi Rasulullah seraya berkata, "Saya ingin menikah, ya Rasulullah. Apa mahar yang akan kau berikan pada istrimu?" Tanya Rasulullah. "Emas seberat biji kurma," jawabnya. Rasulullah bersabda, "Laksanakanlah walimah." Atau kalau diartikan, walimah itu secara sederhana seperti kenduri, walau hanya dengan menyembelih seekor kambing. Semoga Allah memberkati pernikahanmu dan hartamu. Sejak itulah, kehidupan Abdurrahman menjadi semakin makmur. Sahabat blessing muslim yang berbahagia dan dirahmati Allah, terima kasih telah mendukung channel ini dengan memberikan like dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan lebih bersemangat lagi dalam memberikan sajian-sajian informatif lainnya seputar Islam. Selanjutnya, di antara para sahabat Nabi, Abdurrahman bin Auf adalah sahabat yang paling kaya dan bergelimang harta. Saking banyaknya kekayaan yang ia miliki, Nabi Muhammad pernah menyatakan bahwa perhitungan hartanya di akhirat sangat panjang. Abdurrahman bin Auf akan masuk surga dengan cara merangkak. Mendengar penuturan itu, Abdurrahman bin Auf menangis. Karena itulah, ia kerap berdoa, "Jadikan aku ini miskin. Aku ingin seperti Mus'ab bin Umair atau seperti Hamzah, ya Allah." Rintih Abdurrahman bin Auf, Mus'ab bin Umair atau Hamzah adalah orang yang meninggal dalam keadaan miskin. Meskipun demikian, harta yang sudah ia tanamkan untuk investasi terus berkembang. Ia tak juga miskin-miskin. Pada saat perang Badar meletus, Abdurrahman bin Auf turut berjihad fisabilillah. Dalam perang itu,
Ia berhasil banyak menewaskan musuh-musuh kaum muslimin. Di antaranya, Umar bin Utsman bin Ka'ab at-Taimi. Begitu juga dalam perang Uhud. Dia tetap bertahan di samping Rasulullah ketika tentara muslimin banyak yang meninggalkan medan perang. Abdurrahman bin Auf adalah sahabat yang dikenal paling kaya dan dermawan. Ia tak segan-segan mengeluarkan hartanya untuk jihad di jalan Allah. Pada waktu perang Tabuk, Rasulullah memerintahkan kaum muslimin untuk mengorbankan harta benda mereka. Dengan patuh, Abdurrahman bin Auf memenuhi seruan Nabi. Ia memelopori dengan menyerahkan 200 uqiyah emas. Mengetahui hal tersebut, Umar bin Khattab berbisik kepada Rasulullah, sepertinya Abdurrahman berdosa karena tidak meninggalkan uang belanja sedikit pun untuk keluarganya. Rasulullah bertanya kepada Abdurrahman, "Apakah kau meninggalkan uang belanja untuk istrimu?" "Ya," jawabnya. "Mereka kutinggalkan lebih banyak dan lebih baik daripada yang kusumbangkan." "Berapa?" tanya Rasulullah. "Sebanyak rezeki dan kebaikan dan pahala yang dijanjikan Allah." Pasukan muslimin berangkat ke Tabuk. Dalam kesempatan inilah Allah memuliakan Abdurrahman dengan kemuliaan yang belum pernah diperoleh siapapun. Ketika waktu salat tiba, Rasulullah terlambat datang. Maka Abdurrahman bin Auf yang menjadi imam sholat berjamaah. Setelah hampir selesai rakaat pertama, Rasulullah tiba, lalu salat di belakangnya dan mengikutinya sebagai makmum. Sungguh, tak ada yang lebih mulia dan utama daripada menjadi imam bagi pemimpin umat dan pemimpin para nabi, yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ummul Mukminin Aisyah pernah bercerita bahwasanya Abdurrahman bin Auf kerap membawa pulang dagangannya sebanyak 700 kontainer barang yang panjangnya serupa barisan pawai tak putus-putus. Seluruh hartanya ia bagi dalam 3 bagian, sepertiga untuk investasi modal usaha orang lain, sepertiga lagi untuk melunasi hutang-hutangnya, dan sepertiga lagi untuk disedekahkan pada fakir miskin dan kepentingan dakwah Islam. Ia hanya menyisakan harta seperlunya untuk dirinya sendiri. Seluruh harta Abdurrahman bin Auf terkumpul dari kepandaiannya berniaga. Penduduk Mekah dan Madinah waktu itu mengakui kecerdikannya dalam berdagang. Saking mahirnya berniaga, ia bahkan pernah berseloroh, "Seandainya aku mengangkat batu, niscaya ku temukan emas dan perak di bawahnya." Begitu besar berkah yang diberikan Allah kepadanya sampai ia dijuluki sahabat bertangan emas. Keistimewaan Abdurrahman bin Auf dibandingkan orang-orang di zamannya adalah ia memiliki 2 karakteristik sekaligus, yaitu hartawan dan semangat pejuang. Biasanya, orang yang pandai berdagang kurang memiliki semangat pejuang. Sementara itu, pejuang umumnya miskin harta. Suatu waktu, ia pernah diutus Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memimpin sebanyak 700 pasukan menuju Dumatul Jandal untuk berperang. Abdurrahman pernah menjual tanahnya seharga 1000 dinar dan membagikan seluruh dinar itu kepada keluarganya, kepada Bani Zuhrah, dan kepada istri-istri Nabi dan warga yang miskin. Dia juga pernah memberikan 500 kuda untuk pasukan muslimin yang akan berperang. Dia juga menyumbangkan 1.500 unta. Dalam perang Uhud, Abdurrahman mendapatkan 20 luka, yang salah satunya lukanya membuat kakinya cacat permanen. Dia bahkan sulit berbicara karena giginya patah dalam perang Uhud. Abdurrahman bin Auf juga sempat menolak untuk menjadi khalifah atau pemimpin umat Islam sepeninggal Umar bin Khattab. Saat itu, 6 orang sahabat sedang berunding menentukan khalifah baru. Semua sepakat menunjuk Abdurrahman, tapi dia menolak dan meminta Utsman bin Affan untuk menjadi Khulafaur Rasyidin. "Demi Allah, andai dibuat sebilah pisau, lalu diletakkan pada tenggorokanku dan ditancapkan hingga tembus ke sisi lain, adalah lebih aku sukai daripada menjadi khalifah," kata Abdurrahman. Sesaat sebelum meninggal dunia, Abdurrahman takut kalau hartanya justru menjadi penghalangnya ke surga. "Sungguh aku takut jika aku tidak bisa bertemu dengan para sahabatku
karena banyaknya harta yang kumiliki. Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi yang paling kaya, dan dijamin masuk surga, mewasiatkan 500.000 dinar untuk perjuangan di jalan Allah, dan 400 dinar untuk setiap orang yang terlibat dalam perang Badar. Kekayaan tak membuat Abdurrahman kufur dan tamak. Dia tetap hidup dengan kedermawan. Tak hanya harta, dia bahkan rela mempertaruhkan nyawanya dalam peperangan. Selain itu, Abdurrahman bin Auf dianggap sebagai pelopor 2 hijrah di dalam Islam, yaitu hijrah ke Habasyah dan hijrah ke Madinah. Selepas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, Abdurrahman bin Auf bertugas menjaga kesejahteraan istri-istri mendiang Nabi. Ia menjaga keselamatan dan memenuhi segala kebutuhan mereka. Karena tampan dan kaya, sepanjang hidupnya Abdurrahman bin Auf memiliki 13 istri, terdiri dari Ummu Hurairah, Ghazal binti Kisra, Sahla binti Asim, Bahriyah bin Hani, Ummu Kulsum binti Yubbah, Ummu Hakim binti Karib, Badinah binti Khailan, Jainab binti Khailan, Asma binti Salamah, Maj binti Yazid, Ummu Kulsum binti Utbah bin Rabi'ah, Tamadur binti Asbak, dan Abil binti Kaskas. Kendati beristri banyak, namun dalam sekali waktu, Abdurrahman bin Auf tak pernah beristri lebih dari 4. Artinya, ketika salah satu istrinya meninggal, barulah ia beristri lagi. Abdurrahman bin Auf meninggal dunia pada tahun ke-31 Hijriah atau 652 Masehi pada usia 72 tahun. Ia dimakamkan di Baqi, di samping makam sahabatnya Utsman bin Maz'un sebelum ia meninggal. Ia berwasiat agar hartanya disumbangkan untuk kepentingan umat Islam. Menurut suatu riwayat, ia menyedekahkan sekitar 50.000 dinar untuk dakwah Islam. Sahabat blessing muslim yang berbahagia dan dirahmati Allah, itulah tadi kisah dari Abdurrahman bin Auf. Semoga bisa menjadikan teladan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.